bertemu kembali dengan saya, Ibu Risma, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan tentunya di kelas 9. Shalom anak-anak semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tadi sudah mendengarkan satu pujian untuk mengawali perjumpaan kita di tahun ajaran yang baru ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, mari kita mengawalinya di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, puji syukur untuk kasih dan juga penyertaan-Mu. Kami boleh diizinkan bertemu di tahun yang baru ini dalam proses pembelajaran yang baru. Terima kasih jalannya proses pembelajaran ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Iya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ibu guru berharap tetap dalam kondisi yang baik dan tentunya tetap semangat dan penuh sukacita. Pembelajaran kita kali ini membahas tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, anak-anak mampu memahami gereja bukanlah gedung. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita di hari ini, anak-anak mampu menunjukkan pengertian tentang gereja. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan ciri-ciri dari gereja. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita, anak-anak mampu menunjukkan kegagalan gereja serta kehendak Tuhan dalam mengubah kegagalan tersebut. Lewat pujian yang sudah kita naikkan tadi, jadikan kami satu agar kami menyatakan kasih Allah. Kita akan membahas apa di hari ini? Ya, ada beberapa gambar yang akan Ibu Guru tunjukkan selain gambar yang ini. Gambar sebuah gereja HKBP yang menjulang tinggi. Berikutnya adalah gambar sebuah gereja yang paling tua dan paling megah, terbesar, salah satunya di dunia. Gereja yang dibangun yang kita lihat lewat gambar ini merupakan gereja yang modern sekarang dengan corak dan bangunan arsitek yang sangat luar biasa dari bangunan gereja GBI Kristus Alfa dan Omega. Apa yang akan kita bahas setelah kita mengamati beberapa gambar yang sudah ditampilkan tadi? Ya, kita akan membahas tentang asal-usul lahirnya gereja. Jemaat mula-mula muncul ketika Yesus telah naik ke surga, yaitu dari murid-muridnya yang setiap hari berkumpul di sebuah ruangan di tempat mereka menumpang di Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hingga tiba hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras, lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saat itu mereka penuh dengan Roh Kudus dan dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang bukan bahasa mereka. Selain itu, khotbah Petrus juga menyadarkan hati mereka bahwa mereka merupakan orang yang berdosa dan rindu untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam bersekutu, dalam doa, dan juga kebersamaan mereka dalam memecahkan roti. Jumlah mereka semakin hari bertambah banyak. Itulah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Sedangkan pengertian istilah gereja yang kita pakai hingga saat ini pada awalnya muncul dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Dalam bahasa Spanyol, iglesia, yang hampir sama dalam bahasa Yunani, yang awalnya merupakan eklesia. Kata eklesia sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata ek dan klesia. Kata ek artinya keluar, sedangkan kata klesia berasal dari kata kerja kaleo, yang artinya memanggil. Berarti kata eklesia memiliki pengertian dipanggil keluar dari lingkungannya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja, untuk memberitakan kasih Allah. Sedangkan ketika kita sudah berkumpul menjadi satu komunitas yang baru di dalam sebuah jemaat, ada beberapa tantangan ataupun pergumulan. Yang pertama, gereja yang terbuka.
Gereja yang terbuka kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40 yang ke-7. Nah, gereja mula-mula atau jemaat mula-mula kala itu mereka sangat terbuka, baik dalam berjemaat. Mereka tidak hanya bersekutu bersama orang-orang yang berasal dari satu daerah, tidak. Mereka dari Yerusalem, Galilea, dari banyak tempat yang mungkin mereka tidak kenal sendiri bahasa-bahasa yang satu jemaat bersama-sama dengan mereka saat bersekutu. Tetapi mereka mau saling terbuka satu dengan yang lain. Selain itu, jemaat mula-mula juga terbuka dengan kepemimpinan. Bukan hanya pria saja yang memberitakan firman Tuhan pada kala itu, melainkan Allah juga memakai kaum wanita seperti Lydia, Priscilla mereka pakai. Dan yang kedua, tantangan yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Pada saat itu, jemaat mula-mula mereka hanya berfokus pada satu ajaran yang diberitakan oleh rasul-rasul, firman Tuhan. Sedangkan pada saat ini kita pandang gereja di zaman sekarang, memandang bahwa gerejanya lah yang memiliki pengajaran yang paling baik dan benar. Gereja yang lain belum tentu baik dan benar. Itu pandangan yang salah, dan itu merupakan salah satu pergumulan gereja di akhir zaman ini. Tantangan yang ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan, baik dalam tingkah laku, baik dalam perkataan, baik dalam sikap. Contoh, ketika ada salah seorang yang membutuhkan pertolongan, apakah gereja tampil di tempat itu untuk memberikan jawaban? Jangan hanya menjadi gereja yang menolong antara suku saja. Iya, sesama suku, sesama bahasa, sesama budaya. Tidak, itu merupakan salah satu tantangan gereja di akhir zaman ini. Tantangan yang keempat yang dihadapi oleh gereja saat ini adalah hidup saling berbagi. Jemaat mula-mula mereka membagikan harta kepunyaannya untuk dinikmati bersama-sama ataupun saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Mereka tidak menganggap harta yang mereka miliki pada kala itu menjadi hak mereka saja, tidak. Tetapi mereka melihat orang lain kekurangan, mereka membagikan harta mereka untuk orang itu. Nah, apakah gereja saat ini kita lihat memiliki 4 sikap yang sudah kita jelaskan barusan? Iya. Lewat pembelajaran di hari ini, Ibu Guru berharap mari anak-anak kita dapat menyadari bahwa kita sebagai tubuh Kristus bukan hanya mementingkan bangunan saja, tetapi ingat satu hal, gereja itu adalah kita, pribadi lepas pribadi kita. Mari saling menopang satu dengan yang lain selayaknya tubuh Kristus. Ya, kita ambil kesimpulan bersama-sama dari kitab Petrus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengutus aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita mencerminkan pengikut Kristus. Puji nama Tuhan, pembelajaran di hari ini sudah selesai. Ibu Guru akan memberikan 2 tugas. Yang pertama, sebutkan beberapa nama gereja yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Tugas yang kedua, bacalah Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai yang ke-47. Lalu anak-anak mulai membandingkan cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-47 dengan di mana anak-anak berjemaat. Iya, sama kah tidak jemaat mula-mula dengan gereja saya saat ini? Sikap mereka, teladan mereka, program kerja mereka. Kalau ada persamaan sebutkan. Kalau ada perbedaan sebutkan. Iya, terima kasih. Pembelajaran kita di hari ini sudah selesai dan Ibu Guru berharap kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh membahas tentang gereja. Tuhan, kami menyadari kami merupakan gereja-gerejamu di akhir zaman. Mampukan kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk menjadi penyalur-penyalur Kristus, penyalur-penyalur kasih di akhir zaman ini. Berkati setiap anak-anak yang boleh mendengarkan pembelajaran di hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Shalom.